Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini ada kabar baik dari salah satu pemain timnas kita, timnas Indonesia yang bermain di luar negeri, yaitu Martin Paes yang ternyata sudah ke Indonesia menjelang pertandingan timnas Indonesia versus Jepang di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi nanti tanggal 14 Indonesia akan menghadapi Jepang dan kemudian di tanggal 19 akan menghadapi Arab Saudi. Padahal seperti yang sudah pernah saya bahas, 27 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi Jepang dan kemudian Arab Saudi itu baru akan berkumpul pada tanggal 10 November. Sekarang kan masih tanggal 7 gitu. Jadi ternyata teman-teman, Martin Paes ini sudah tiba di Indonesia pada hari Rabu tanggal 6 kemarin. Pemain FC Dallas ini tiba lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan oleh PSSI karena sejatinya para pemain baru itu akan berkumpul pada tanggal 10. Di dalam video dan foto-foto yang beredar luas di media sosial, Martin Paes terlihat menyempatkan diri berfoto dengan penggemar di bandara. Ketua Badan Tim Nasional PSSI yang sekaligus menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji, membenarkan kalau Martin Paes ini memang sudah tiba di Indonesia. Pak Sumarji mengatakan bahwa Martin Paes memutuskan untuk datang lebih dulu karena untuk liburan di Indonesia sebelum nanti bertanding melawan Jepang di tanggal 14 November. Martin Paes datang ke Indonesia lebih dulu ketimbang pemain yang lain karena memang dia sudah tidak punya kesibukan bersama klubnya, yaitu FC Dallas. Ya, karena musim reguler MLS Amerika Serikat itu sudah selesai. Situasi inilah yang kemudian memungkinkan dia bisa berangkat lebih awal ke Indonesia dan pemain yang akan menyusul sebelum tanggal 10 juga itu adalah Justin Hubner. Pemain muda berusia 21 tahun ini menjawab pertanyaan dari pengikutnya di Instagram bahwa dia akan berangkat ke Indonesia dalam minggu atau dalam pekan ini. Justin Hubner akan berangkat ke Indonesia lebih dulu ketimbang pemain-pemain yang lain karena memang sama seperti Martin Paes, klubnya Wolverhampton Wanderers U21 tidak memiliki jadwal bertanding lagi untuk saat ini hingga pekan depan. Laga terakhir Wolves U21 adalah menghadapi Liverpool U21 pada Sabtu tanggal 2 kemarin dan yang berikutnya adalah menghadapi Salford City pada Rabu tanggal 13 November. Justin Hubner belum kembali ke lapangan sejatinya pada akhir pekan kemarin, namun kondisinya itu sudah membaik sejak mengalami cedera pada September 2024 lalu. Jadi itu update terbaru dari dua pemain timnas kita, timnas Indonesia yang sudah ada yang sudah tiba di Indonesia dan baru akan berangkat ke Indonesia dalam minggu ini. Kemudian selain dua pemain tersebut teman-teman, saya juga ingin mengupdate informasi soal Mads Hilgers yang di konten saya sebelumnya saya kabarkan bahwa pemain ini mengalami cedera di pertandingan terakhir yang dia jalani. Memang sebelumnya masih belum ada kabar yang pasti, belum ada kabar yang jelas apakah pemain tersebut mengalami cedera berat atau hanya cedera ringan dan bakalan sembuh sebelum pertandingan Indonesia melawan Jepang atau tidak. Jadi belum ada kabar waktu itu. Nah, memang ya, belum ada kabar yang pasti gitu dan kita menerka-nerka bahwa pemain tersebut akan sembuh dan kembali ke lapangan pas sebelum Indonesia bermain melawan Jepang di tanggal 14. Harapan kita kan seperti itu. Tapi ternyata teman-teman sepertinya cedera yang dialami oleh Mads Hilgers ini cukup parah karena dilansir dari laman resmi klub. Disebutkan di sana bahwa Mads Hilgers masih harus menjalani perawatan setelah mengalami cedera saat bertemu Willem 2 minggu kemarin. Di laga tersebut, Mads Hilgers yang turun sebagai starter harus ditarik keluar pada menit ke-46. Menurut laporan klub yang dia bela, yang dia bergabung, dia mengalami cedera hamstring. Meskipun tidak terlalu parah, namun FC Twente memilih untuk kemudian mengistirahatkan Mads Hilgers saat nanti menghadapi Nice di Liga Eropa. Dalam pengumuman resmi FC Twente pada hari Rabu kemarin, Mads Hilgers dipastikan tidak dibawa oleh sang pelatih saat nanti menghadapi Nice di Liga 1. Nice atau Nice gitu ya, di Liga Eropa maksud saya, bukan di Liga 1.
Sebenarnya sangat disayangkan karena Mesh Hilgers sendiri adalah salah satu dari 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan depan. Namun bukan berarti Mesh Hilgers ini tidak dibawa oleh Shin Taeyong. Menurut manajer timnas Indonesia, Pak Sumarji, Mesh Hilgers ini tetap bakal bergabung dengan skuad Garuda, skuad Merah Putih, meskipun kondisinya masih cedera. Dikatakan bahwa semua pemain yang dipanggil oleh Shin Taeyong itu siap datang pada tanggal 10 November nanti, termasuk ya salah satunya Mesh Hilgers. Kalau memang Mesh Hilgers tidak bisa diturunkan saat Indonesia nanti menghadapi Jepang, sebenarnya ini bisa dibilang sebuah kerugian karena sebenarnya Shin Taeyong sendiri itu sangat ingin mengandalkan Mesh Hilgers ketika melawan Jepang nanti begitu. Jadi bisa dibilang sebagai sebuah kerugian. Memang selain Mesh Hilgers di barisan lini belakang timnas kita itu masih ada Rizky Ridho. Kemudian juga ada Jordi Amat untuk center back. Tapi saya cukup mengerti kenapa Shin Taeyong itu sangat ingin Mesh Hilgers bisa bermain saat Indonesia melawan Jepang. Karena pemain ini memiliki kualitas dan pengalaman yang sangat luar biasa di Liga Belanda. Dan pemain ini juga bermain di Liga Eropa. Saat pemain ini baru bersalaman dengan Pak Erick Thohir dulu gitu ya, Shin Taeyong berharap bahwa Mesh Hilgers, bahwa pemain ini itu sudah bisa available saat timnas Indonesia menjamu Jepang di bulan November ini. Tapi ternyata Pak Erick Thohir merespon sangat cepat harapan Shin Taeyong ini, di mana Mesh Hilgers dan juga Eliano Reinders diproses sangat cepat sehingga dua pemain tersebut itu sudah available sejak timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga lalu yang berakhir dengan skor 2-2. Mesh Hilgers diproyeksikan akan menjadi palang pintu yang kokoh, salah satu palang pintu yang kokoh untuk menghalau serangan-serangan Jepang. Tapi dengan kondisinya sekarang yang sepertinya belum memungkinkan untuk bermain, maka Shin Taeyong harus berpikir untuk mencari alternatif. Dan menurut saya, seperti yang pernah saya bilang, dan juga sudah saya bilang tadi, kalau Mesh Hilgers tidak bisa diturunkan, maka di barisan lini belakang masih ada Jordi Amat dan Rizky Ridho. Shin Taeyong bisa menurunkan salah satunya sejak menit awal bersama Jay Itzes dan kemudian Justin Hubner untuk membentuk trio belakang. Akan tetapi menurut saya pribadi, jika berkaca pada pertandingan-pertandingan sebelumnya teman-teman, akan lebih baik begitu jika Shin Taeyong mengisi ketidakhadiran Mesh Hilgers di barisan belakang timnas Indonesia dengan seorang Rizky Ridho daripada Jordi Amat. Memang secara pengalaman Jordi Amat ini sangat berpengalaman dibanding Rizky Ridho. Jordi Amat juga bisa membangun serangan dari bawah gitu ya, dari barisan belakang karena dia memiliki holding the ball yang bagus dan kemudian umpan-umpannya juga sangat akurat. Hanya saja seiring usianya yang terus bertambah, dia mulai kehilangan kecepatan untuk kemudian mengcover pemain-pemain Jepang yang cerdik dan mengandalkan kecepatan. Bahkan menurut saya terkadang Jordi Amat ini begitu gampang membuat pelanggaran-pelanggaran tidak perlu di kotak 16 besar atau bahkan di dalam kotak penalti. Ini sangat berbahaya. Jika dibanding Jordi Amat, memang Rizky Ridho kalah secara pengalaman dan usia. Tapi menurut saya pemain ini sangat bisa diandalkan di lini belakang timnas Indonesia bersama Jay Itzes dan kemudian Justin Hubner. Kita bisa lihat permainan dia saat melawan Australia yang begitu kokoh di sektor center back kanan. Sulit ditembus dan selalu memenangi duel. Bahkan di pertandingan melawan Cina teman-teman, saat dia masuk atau dimasukkan di babak kedua menggantikan Mesh Hilgers, menurut saya lini pertahanan Indonesia menjadi lebih stabil dan lebih kokoh dibanding babak pertama. Itu kelebihan Rizky Ridho menurut saya. Itulah kenapa menurut saya Shin Taeyong harus memilih pemain yang tepat untuk kemudian menggantikan posisi Mesh Hilgers jika memang sampai tanggal 13 dia belum pulih dari cedera hamstringnya. Dan menurut saya pemain yang tepat itu adalah Rizky Ridho. Tapi ya mudah-mudahan ada keajaiban yang lain, yaitu Kevin Dix sudah bisa bermain saat melawan Jepang nanti. Karena seharusnya hari ini sesuai jadwal dia menjalani sumpah setia WNI.
Mudah-mudahan ada keajaiban seperti halnya yang terjadi kepada Martin Paes saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi di leg pertama, yang tiba-tiba dikabarkan Martin Paes sudah available untuk bermain bersama timnas Indonesia di pertandingan melawan Arab Saudi di leg pertama di Jeddah. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua soal updatean beberapa pemain yang sudah tiba di Indonesia, yang akan menyusul, dan salah satu pemain yang cedera hamstring dan kemungkinan tetap di bawah tetapi mungkin agak sulit untuk diturunkan, tetapi mudah-mudahan ya segera sembuh sehingga nanti bisa bermain saat melawan Jepang. Dan Kevin Dix setelah disumpah WNI hari ini langsung bisa diproses ya, prosesnya cepat dan ada keajaiban seperti yang saya bilang tadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.